Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang UAS Matematika Teknik, yakni di problem 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, perkenalkan nama saya Raihan Hafiz Pohan dengan NPM 24137. Perkenalkan, nama saya Ica Gradia Salwa dengan PM 2403 10 199. Saya izin dari Ahmad dengan 24 lebih dekat dari Kenalkan, saya Devin Hidayat, 24 01 128. Perkenalkan, saya Alisa Nur Aziza dengan NPM 2403 1010 116. Perkenalkan, nama saya Angela Nadia Luna Putri dengan NPM 2403 1010 117. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafi Akif Firmansyah dengan NPM 2403 1010 103. Perkenalkan, nama saya Abu Asam Malifi dengan NPM 2403 1010 263. Dari penelitian pertama, yang membahas pemanasan minyak menggunakan 3 tangki berpengadu yang dibikin secara seri dan dipanaskan oleh tim. Minyak yang bersuhu awal 20 derajat Celcius dialirkan secara kontinu dengan laju alir 100 kg per menit, sementara setiap tangki dianggap tercampur sempurna sehingga seluruh keluaran sama dengan suhu di dalam tangki. Analisis dilakukan menggunakan rangka energi unsteady state untuk menggambarkan perubahan suhu terhadap waktu. Dan tujuan problem ini adalah menentukan suhu steady state pada setiap tangki serta waktu yang dibutuhkan agar suhu tangki ketiga mencapai 99% dari kondisi steady state selama proses tangki. Selanjutnya, untuk hitungan dari matematika sendiri, yang pertama itu ada function dari heat exchange underscore tank yang berfungsi untuk menyimpan program heat exchange underscore tank, di mana nantinya ini itu dapat memudahkan untuk menjalankan programnya tanpa perlu mengetik keseluruhan dari listingannya. Kemudian ada fungsi CLC untuk menghapus layar di command window, fungsi clear untuk menghapus data di memori MATLAB. Kemudian untuk data fisik yang digunakan pada problem 6 ini, yang pertama itu ada laju alir yaitu sebesar 100 kg per menit, kemudian ada koefisien perpindahan panas sebesar 10 kJ per menit derajat Celcius, masanya sebesar 1000 kg, kapasitas panasnya sebesar 2 kJ per kilogram derajat Celcius, untuk suhu uapnya sebesar 250 derajat Celcius, untuk suhu awalnya sebesar 20 derajat Celcius, dan number dari tangkinya itu sebanyak 3. Ya, untuk program yang pertama itu adalah menghitung T inisial, di mana T inisial ini dibuat untuk menyamakan semua suhu awal dari setiap tangkinya yang nantinya akan dibaca oleh fungsi ODM45 di MATLAB. Di mana untuk fungsi once dari T inisial ini itu untuk membentuk vektor kolom dari jumlah tangki yang telah dikalikan dengan suhu awal. Kemudian ada perhitungan respan, di mana respan sendiri itu berfungsi untuk memberitahu dari interval waktu yang diminta untuk sistem ODM45 menjalankan rumusnya. Kemudian ada inti dari problem atau listingan ini, yaitu T kecil, T besar sama dengan ODM45, yang dimana nantinya persamaan diferensial tersebut akan diselesaikan menggunakan metode ODM45 dengan rumus yang telah ada pada fungsi kemudian pada rentang waktu yang telah dihitung sebelumnya, yaitu T span, dan juga kondisi awal yang telah dihitung sebelumnya, yaitu T inisial. Selanjutnya akan dipotong grafik dengan menulis video untuk membuka jendela grafik baru supaya grafik yang dibuat tidak menimpa board yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian dipotong grafik dengan tag kecil yang merupakan video atau waktu, dan tag besar yang merupakan video atau suhu dengan line weight atau dari grafik 1,5.
Kemudian grid on untuk menampilkan grid agar mempermudah pembacaan nilai waktu dan suhu. Dengan title atau judul dari grafik sendiri yaitu temperature in stirred tanks dengan X label atau label untuk simbol X yang merupakan waktu dalam satu menit dan Y label yang merupakan sendiri yaitu suhu dalam satuan derajat Celcius. Kemudian legend tank 1, tank 2, dan tank 3 digunakan untuk memberikan keterangan akan terdapat tangki 1, 2, dan 3 pada setiap grafik yang akan diplot. Kemudian location base untuk MATLAB dapat secara otomatis memilih posisi terbaik dari legend pada grafik yang dibuat. Output yang dihasilkan yaitu T kecil, T besar untuk menggabungkan kolom pertama yang merupakan waktu dan kolom selanjutnya yang merupakan suhu dari setiap tangki sehingga membentuk satu matriks data. Selanjutnya, state output untuk menyimpan data state dengan format Excel atau Notepad karena penggunaan AST ini. Selanjutnya digunakan function dt besar underscore dt kecil sama dengan tangki T kecil, T besar merupakan definisi model matematis sistem dengan output merupakan laju perubahan suhu setiap tangki atau diferensial suhu per diferensial waktu. Dengan dt besar underscore dt kecil sama dengan zero bertangki 1 untuk inisialisasi faktor turunan suhu dengan sesuai dengan jumlah tangki. Kemudian for J sama dengan 1 number tangki untuk menghitung merata energi pada setiap tangki dengan if J sama dengan 1, yaitu untuk tangki yang pertama dengan rumus persamaan dt besar underscore dt kecil J sama dengan W dikali CP dikalikan suhu awal dikurangi dengan suhu tangki ditambahkan dengan suhu A dikali dengan suhu uap dikurangi dengan suhu tangki dibagi dengan MCP. Kemudian digunakan cross karena sumber suhu yang masuk pada setiap tangki akan berbeda sehingga rumus persamaan yang digunakan memiliki perbedaan pada suhunya. Kemudian N yang pertama digunakan untuk mengakhiri program if, N yang kedua untuk mengakhiri program for atau perulangan, N yang ketiga digunakan untuk mengakhiri program function dari dt besar underscore dt kecil, dan N yang terakhir digunakan untuk mengakhiri program function yang berada di awal listing yaitu function heat exchanger. Selanjutnya, ini merupakan adalah hasil dari plotan grafik dengan desain yang telah dibuat, di mana untuk sumbu X-nya itu merupakan waktu dengan satuan menit, kemudian untuk sumbu Y-nya yaitu merupakan temperatur dengan satuan derajat Celcius. Di mana untuk garis biru itu merupakan plotan dari tangki pertama, garis hijau merupakan tangki kedua, dan garis merah merupakan tangki ketiga. Di mana pada tangki pertama untuk keadaan steady state dengan waktu akhir sebesar 90 menit mendapatkan suhu sebesar 30,95 derajat Celcius. Kemudian untuk pada tangki kedua untuk keadaan steady state dengan waktu akhir sebesar 90 menit dan suhu sebesar 41,38 derajat Celcius. Dan yang terakhir untuk tangki ketiga dengan keadaan steady state pada waktu akhir sebesar 90 menit dengan suhu sebesar 51,31 derajat Celcius. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai problem dari problem 7. Dari problem 7 diminta untuk menjelaskan terkait memodelkan dan menyelesaikan konsentrasi reaktan A dalam slide satu dimensi yang mengalami diffusi dan reaksi orde 1 menggunakan metode numerik atau shooting dan divalidasi dengan solusi analitik. Dalam coding di sini ada beberapa parameter yang akan saya jelaskan. Pertama, ada fungsi global. Variabel ini dipakai di fungsi lain karena di sini ada dua fungsi, yaitu ada FS dan ada 7. MATLAB sendiri membutuhkan global karena oleh diselesaikan dalam bentuk terpisah sehingga dibutuhkan fungsi global untuk menyatukan dua fungsi tersebut. Selanjutnya untuk parameter fisik yang digunakan pada sistem sendiri itu pertama ada L yaitu total slab dan meter, ada CaO sebagai konsentrasi di permukaan, yaitu konsentrasi reaksi orde 1 dan DAB atau difusi multiplikasi.
Selanjutnya untuk variabel untuk iterasi di sini ada alpha yang sama dengan 0, lalu ada R sama dengan 1 dan iter. Alpha sendiri merupakan tebakan awal turunan konsentrasi di Z. Selanjutnya ada R itu batas dari kesalahan yang akan dilakukan, lalu ada iterasi itu penghitungan iterasi. Selanjutnya untuk loop iterasi di sini menggunakan fungsi while R lebih dari 12 dan sampai iterasi kurang dari 50. Di sini iterasinya akan terus berjalan sampai error sangat-sangat kecil atau dengan maksimal 50 kali berjalan. Selanjutnya ada Y0 atau 0,1 dipakai karena sistem OD-nya itu mempunyai 4 persamaan diferensial sehingga butuh 4 kondisi awal. Untuk YO sendiri sama dengan CaO atau konsentrasi awal, YO2 sama dengan alfa, YO3 sama dengan 0, YO4 sama dengan 1. Di mana YO1 itu sama dengan konsentrasi di permukaan atau CaO, YO2 itu merupakan gradien konsentrasi di permukaan, YO3 merupakan solusi analitik bantu, dan YO4 merupakan turunan solusi analitik. Lalu selanjutnya di sini terdapat adanya fungsi OD45 yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial yang mempresentasikan persamaan difusi antara difusi dan reaksi dari Z sama dengan 0 hingga Z-nya itu sama dengan L. Lalu selanjutnya di situ terdapat N sama dengan length dalam kurung Z yang dimana fungsi ini itu digunakan untuk menentukan jumlah titik diskret hasil integrasi numerik sepanjang domain step yang ada. Lalu selanjutnya di sini terdapat fungsi error yang dimana fungsi ini harus digunakan agar kesalahannya itu dapat diperhitungkan dari nilai gradien konsentrasi pada titik Z sama dengan L. Nah, nilai ini nantinya itu akan digunakan untuk mengevaluasi apakah kondisi batas di delta CA per delta Z itu apakah sama dengan nolnya itu sudah terpenuhi atau belum. Lalu selanjutnya itu terdapat fungsi alfa sama dengan alfa dikurangi error. Hal ini itu digunakan agar nilai tebakan gradien awal yaitu alfa itu bisa diperbaiki berdasarkan kesalahan yang diperoleh. Sehingga solusi numerik nantinya itu pada iterasi berikutnya itu akan semakin mendekati kondisi batas yang kita inginkan. Selanjutnya terdapat error sama dengan ups dalam kurung error, yang dimana nantinya itu nilai kesalahan yang sudah dihitung tadinya sebelumnya itu nanti akan diubah menjadi nilai mutlak agar dapat dibandingkan dengan batas. Ulangi ya. Oke, baik. Selanjutnya terdapat masuk nggak? Itu masuk kok. Oke, selanjutnya di sini terdapat fungsi OD45 yang dimana fungsi ini itu digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial yang mempresentasikan persamaan antara difusi dan reaksi dari Z sama dengan 0 hingga Z-nya itu sama dengan L. Yang dimana sistem fungsi RAS ini itu diberikan untuk matematis dari persamaan yang diturunkan dari persamaan A23. Lalu selanjutnya ada fungsi N sama dengan length dalam kurung Z, yang dimana fungsi ini itu untuk menentukan jumlah titik diskret hasil integrasi numerik sepanjang domain step yang ada. Selanjutnya ada fungsi error, yang dimana fungsi ini harus disertakan agar kesalahan yang ada dalam perhitungan itu dapat kita hitung dari nilai gradien konsentrasi pada titik Z sama dengan L. Dan nilai ini itu nanti akan digunakan kembali untuk mengevaluasi apakah kondisi batas delta konsentrasi per delta Z sama dengan 0 itu sudah terpenuhi atau belum. Lalu selanjutnya terdapat alfa sama dengan alfa dan error. Perhitungan ini digunakan untuk nilai tebakan gradien awal yaitu alfa itu akan diperbaiki berdasarkan kesalahan yang diperoleh. Sehingga solusi numerik yang ada pada iterasi tersebut itu akan semakin mendekati kondisi batas yang kita inginkan. Selanjutnya error sama dengan EPS dalam kurung error, yaitu nilai kesalahan yang diubah menjadi nilai mutlak agar
nilainya itu dapat dibandingkan dengan batas toleransi konvergensinya. Setelah itu, kita akan menghitung jumlah iterasinya yang telah dilakukan dengan metode shooting. Setelah itu, terdapat fungsi CA analitik sama dengan zeros n koma 1, yang dimana fungsi ini itu digunakan untuk vektornya dalam menyimpan nilai solusi analitik konsentrasi reaktan A di setiap posisinya. Selanjutnya, rumus analitik itu nanti akan selanjutnya nanti dari rumus analitiknya itu nanti akan dibandingkan dengan persamaan yang ada di A.26 dan dihitung pada setiap posisi Z-nya itu digunakan sebagai pembanding terhadap hasil numeriknya itu. Setelah itu, setelah perhitungannya sudah dilakukan semuanya, terdapat grafiknya. Lalu setelah semua perhitungannya sudah dilakukan, nantinya itu hasil perhitungannya akan digambarkan melalui grafik yang dimana di garis di sumbu X-nya itu akan menampilkan nilai Z dan di sumbu Y-nya akan menampilkan nilai konsentrasi yang telah kita perhitungkan sebelumnya. Ini saya akan menjelaskan tentang problem 8, yakni yang dimana kita ingin mencari tahu sisa mol ketika toluen itu menjadi 80% atau perbandingan dengan benzen itu menjadi 0,8 dan 0,2. Yang dimana di sini uh, variabel X2 itu adalah toluen, yang toluen awal yakni 0,4. Nah, jadi di sini itu kita akan menggunakan rumus untuk mencari L, yakni dl per dx, L X2 K2 min 1. Nah, jadi di sini yang kita jadikan interval itu adalah suhu, yang dimana nanti itu suhunya akan berubah-ubah seiring X2-nya itu juga naik. Interval dari X2 itu 0,05, yang dimana dapat ditunjukkan dalam grafik MATLAB nantinya. Nah, jadi di sini kita ingin mengoperasikan K1 dan X1 plus K2 plus X2 itu untuk sama dengan bubbling pressure-nya, yakni yang dimana nanti K1 bisa dapat dihitung ketika tekanan bubbling pressure tadi per tekanan total, yakni 912 mmHg. Selanjutnya untuk listingannya, yang pertama itu kita itu menentukan dari parameter awalnya yang B, X2 dan L itu adalah parameter awal. Setelah itu kita itu menginput dari konstanta Anthony A1, A1, B1 dan C1 untuk benzena dan A2, B2, C2 itu untuk toluena. Nah, selanjutnya setelah kita menginput konstanta dari Anthony, kita itu membuat vektor dari penyimpanannya untuk ditampilkan secara grafik. Nah, setelah kita menyimpan data vektornya, kita itu menggunakan perulangan while di sini. X2 kurang dari sama dengan 0,8. Nah, kenapa kita menggunakan perulangan while? Karena variabel utama itu adalah kondisi proses. Ulang. Nah, untuk listingan dari problem 8, di sini itu kita itu menentukan parameter awalnya. Setelah itu kita menginput dari konstanta Anthony, itu A1, B1, dan C1.
Saya ini oh pegang juga kok. Tes keras ya? Tes. Hah? Halo, kedengaran nggak? Halo. Tapi ini dalam halo. Iya, saya sebenarnya. Matematika juga tapi yang punya kepalanya gitu. Halo, halo. Halo, halo. 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 Wes ah, keras ah. Keras ah. Keras. Sumpah. Wes ya. Nah, selanjutnya untuk listingan dari problem 8, yang pertama itu kita menentukan parameter awalnya terlebih dahulu. Nah, setelah kita menentukan parameter awalnya di sini, kita itu menginput dari konstanta Anthony. Nah, A1, B1, dan C1 itu untuk benzen dan A2B2C2 itu untuk toluen. Nah, setelah kita menentukan setelah kita menginput dari konstanta Anthony, kita itu membuat vektor penyimpanan untuk menampilkan hasil berupa tabel. Nah, setelah kita membuat vektor penyimpanan, kita itu di sini menggunakan perulangan while x2 kurang dari sama dengan 0,8. Nah, kenapa kita menggunakan perulangan while? Karena variabel utamanya itu adalah kondisi proses, bukan jumlah yang pasti. Nah, setelah itu kita menghitung bubble point. Nah, fungsi F0 di sini adalah untuk mencari suhu T yang memenuhi dengan tebakan awal 90 derajat Celcius. Setelah itu, kita menghitung tekanan uap dan juga dari tekanan uap dan juga konstanta kesetimbangan. Setelah menghitung tekanan uap dan konstanta kesetimbangan, di sini kita itu menyimpan data vektor yang sudah diproses. Nah, setelah kita menyimpan data vektornya, kita itu menghitung menggunakan persamaan Rayleigh yang DLDX tadi. Nah, setelah itu semua data terproses, kita di sini menampilkan data menggunakan tabel menggunakan fprintf. Nah, Selanjutnya pada problem 9 itu reaksi fase gas reversible dan eksotermis, di mana penyelesaian persamaan diferensial biasa secara simultan dengan kondisi awal yang telah diketahui. Jadi pernyataan masalahnya adalah reaksi elementer fase gas itu dijalankan dengan 2A sama dengan C. Yang diminta dari permasalahan ini adalah membuat grafik konversi reaktan X, tekanan normalisasi Y, dan juga temperatur sepanjang reaktor W dari 0 kg hingga 20 kg katalis. Kemudian di sekitar 16 kg katalis itu akan terjadi adanya kening. Pada profil konversi itu jelaskan mengapa tekukan itu terjadi dan parameter apa saja yang mempengaruhi. Yang ketiga adalah buat grafik profil konsentrasi reaktan A dan juga produk C dari 0 kg hingga 20 kg katalis. Selanjutnya ada Excel yang akan jelaskan. Baik, seperti yang kita ketahui dari listingan tersebut, untuk temperatur lingkungannya tersendiri 500 dalam satuan Kelvin, dengan panas reaksinya itu ada di minus 40.000 Joule per mol, dan kapasitas panasnya itu ada di 40 Joule mol per Kelvin. Nah, untuk laju alir mol A masuk, itu 5 mol per second. Nah, untuk W awalnya itu kami mulai dari 0, dan untuk W akhirnya itu berada di 20 dengan iterasi atau perulangannya di tiap 0,05. Nah, untuk mencari W-nya, kita menggunakan rumus W awal dibagi dengan DW dan lalu dibagi dengan W akhir.
Nah, untuk kondisi awal W itu dengan 0, untuk konversi A-nya tersendiri itu berada di 0 dengan temperaturnya itu ada di 450, lalu tekanan ternormalisasinya ada di 1. Nah, kita harus mengetahui rumus-rumusnya tersebut yang dipakai. Nah, untuk rumus-rumusnya yang dipakai yang pertama seperti yang kita tahu di listingan, untuk konstanta laju reaksinya atau untuk mencari K-nya itu sama dengan kita T dengan satuannya 450 Kelvin dengan eksponen EA per R lalu dikali dengan 1 per 450 dikurangi 1 per T. Lalu setelah konstanta laju reaksinya telah ditemukan, kita mencari konsentrasi komponen. Nah, untuk konsentrasi komponennya, pertama kita harus mencari temperatur terlebih dahulu. Nah, digunakan rumus dengan 0,271 dikali 450 per T dikali Y dibagi 1 dikurangi 0,5 dikali dengan X. Nah, untuk CA-nya tersendiri, kita menggunakan temperatur dikali 1 dikurangi min X. Nah, untuk si CC-nya kita kurang lebih sama, akan tetapi ada perbedaan di 0,5. Jadi untuk rumusnya, temperatur dikali 0,5 dikali X. Setelah konsentrasi komponen diketahui, lanjut kita mencari dengan rumus sebagai berikut. Untuk delta H-nya, delta H dibagi 8,314 dikali 1 per 450 dikurangi 1 per T. Lalu mencari laju reaksi. Nah, untuk laju reaksinya menggunakan rumus min K dikali CA pangkat 2 dikurangi CC dibagi KC. Setelah laju reaksi diketahui, kita mencari neraca masanya. Nah, untuk neraca masanya sendiri kita menggunakan rumus min RA dibagi FA0. Lalu setelah diketahui neraca masanya, kita mencari neraca energi dengan rumus sebagai berikut 0,8 dikali TA dikurangi T, lalu ditambah RA dikali DH, lalu dibagi CPA dikali FA0. Nah, untuk yang terakhir kita mencari neraca tekanan. Nah, untuk neraca tekanan tersendiri menggunakan rumus minus 0,015 dikali 1 dikurangi 0,5 dikali X, lalu dikali T dibagi 450, lalu dibagi lagi dengan 2 dikali Y. Nah, akan diperoleh run grafik sebagai berikut. Nah, untuk grafik yang pertama, kita mencari perbandingan antara konversi A, tekanan ternormalisasi, dan pembagian suhu T per 1000. Nah, diketahui dari hasil grafiknya, seperti yang kita ketahui dari hasil grafiknya, nah, untuk konversi A-nya tersendiri itu dimulai dari 0 sampai dia mendekati di 0,7. Nah, untuk tekanan ternormalisasinya dia mengalami penurunan dari 1 hampir mendekati 0,7. Nah, untuk T per 1000-nya itu berada di range 0,5 sampai 1,1. Nah, untuk yang kedua, ini adalah profil konsentrasi antara berat katalisnya. Seperti yang kita lihat dari grafik yang di MATLAB dari hasil dari listingan tersebut, diketahui untuk konsentrasi A-nya, dia mengalami penurunan dari range 0,27 sampai di 0,04. Nah, untuk konsentrasi C-nya itu berada di range 0 sampai 0,05. Lanjut, Mas Tanu. Oke, selanjutnya adalah data dari perhitungan pribadi kami secara manual menggunakan Excel, di mana dengan rumus-rumus dan juga yang sudah diketahui menggunakan penurunan rumus seperti konstanta laju reaksi dan sebagainya dengan jarak antar iterasi itu atau delta W-nya 0,05 diperoleh grafik yang kurang lebih sama dengan MATLAB, dan ditanyakan di sini kenapa terjadi yang namanya kening, karena menurut reaksi di sini
reaksinya bersifat reversibel, di mana reaksi 2A itu sama dengan C, CA itu besar dan CC-nya 0, reaksi itu semakin maju dominan. Jadi ketika CA-nya turun, CC-nya itu naik. Pada profil konsentrasi ini bisa dilihat. Terus laju reaksi itu bersih dan konversi itu berhenti bertambah secara signifikan, dan kedua adalah reaksi eksotermis yang terjadi, jadi temperatur akan naik yang mengakibatkan temperatur sepanjang reaktor itu naik terus, dan Kc pada hasil akan turun seiring dengan kenaikan temperaturnya. Terus terjadi pressure drop juga sepanjang pada reaktor, dan konsentrasinya turun. CA-nya makin kecil dan laju reaksinya juga akan turun drastis yang menyebabkan reaksi makin lambat. Kurang lebih dari profil konsentrasi juga sama dengan grafik yang menggunakan MATLAB. Cukup sih dari modul problem 9. Selanjutnya akan lanjut pada problem 10. Baik, selanjutnya yaitu problem 10. Di mana problem 10 ini membahas tentang analisis dinamika pada suhu pada tangki berpengaduk yang dipanaskan dan dikendalikan oleh sebuah kontrol, yaitu PI controller. Untuk fokus utama dalam problem 10 ini yaitu untuk mengetahui bagaimana suhu tangki merespon gangguan dengan perubahan suhu inlet, baik menggunakan kontrol maupun tidak menggunakan kontrol. Pada sistem ini, problem 10 mempertimbangkan keterlambatan pengukuran akibat adanya dead time dan respon sensor, sehingga suhu yang dibaca pengendali tidak sama dengan suhu aktual. Nah, melalui percobaan kali ini dapat dipelajari peran PI controller termasuk aksi integral dan batas daya pemanas dalam menjaga suhu keluaran tetap stabil pada nilai set point. Kemudian beberapa parameter yang digunakan pada problem 10 ini yaitu kapasitas panas total fluida di dalam tangki sebesar 4.000 kJ per derajat Celcius. Nilai ini berasal dari hasil perkalian massa fluida dan juga panas jenis. Semakin besar nilainya, maka semakin lambat suhu tangki berubah. Kemudian yang kedua, kapasitas panas aliran masuk sebesar 500 kJ kali menit kali derajat Celcius. Kemudian suhu fluida yang masuk dalam tangki sebesar 60 derajat Celcius. Kemudian set point suhu yang diinginkan yaitu sebesar 80 derajat Celcius. Kemudian waktu tunda atau bisa disebut dead time sebesar 10 menit. Kemudian konstanta waktu dinamika tangki sebesar 5 menit. Lalu konstanta penguat controller sebesar 500 kJ menit derajat Celcius. Untuk nilai Kc ini akan diubah sesuai kemauan kita, dan terakhir konstanta integral dengan nilai 2 menit. Nah, selanjutnya untuk listingannya, di sini itu kita menentukan parameter global. Nah, parameter global di sini yaitu untuk
membuat main fungsi dari fungsi ODE sendiri. Karena dalam problem 10 penyelesaiannya menggunakan fungsi ODE. Setelah kita menentukan parameter global, kita menentukan data awal atau parameter awalnya dengan keyset, taut, TAUI, dan tsep sesuai keterangan di listingan. Nah, setelah itu kita menginput nilai KC dan juga on off. Nah, on off di sini itu bertujuan untuk menginput menggunakan integrator ataupun tidak menggunakan integrator. Nah, setelah itu kita menentukan kondisi awal dan juga waktu simulasinya itu seperti apa dengan T awal, T akhir, dan T span. Nah, setelah kita menentukan T awal dan T akhir, kita menentukan T dari tangki, outlet, dan T terukur dan juga errornya. Setelah itu kita menyelesaikan dari fungsi ODE. Setelah kita menyelesaikan dengan fungsi ODE, nah di sini fprintf itu berguna menghasilkan hasil for this itu jadi problem dan menyelesaikan masalah di problem 10. Namun for this ini digunakan untuk perulangan dalam mengisi tabel. Jadi iterasi yang digunakan itu menggunakan for untuk mengisi tabel. Nah, setelah itu kita mengplot grafik dari hasilnya. Nah, di sini kita juga menghitung dari dinamika temperatur dengan fungsi T dot sama dengan fungsi di atas, dan kita juga menambahkan if else jika perubahan temperatur inlet setiap step change-nya. Setelah itu kita menggunakan untuk menghitung neraca massa dan juga neraca energi bukan T dot, dan juga kita menghitung dari persen error yang digunakan. Penurunan suhu ini terjadi secara halus tanpa adanya naik turun atau gelombang drastis yang menunjukkan bahwa sistem kontrol bekerja dengan stabil dan aman. Tetapi karena perubahannya suhunya lambat, sistem membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai kondisi set point. Artinya kontrolnya tidak terlalu agresif, sehingga cocok untuk proses yang tidak membutuhkan respon cepat, tetapi kurang efisien jika waktu. Kemudian menggunakan nilai KC sebesar 50, menggunakan integrator, maka akan diperoleh grafik seperti ini, yang berarti grafik ini menunjukkan respon suhu yang terlalu cepat sehingga tetapi kurang terkendali pada awal proses. Suhu turun terlalu jauh dari nilai yang diinginkan, yaitu 80 derajat Celcius, kemudian naik kembali melewati suhu target di atas 80 derajat Celcius, sebelum akhirnya mencapai suhu set point. Kondisi ini menandakan bahwa sistem kontrol bereaksi terlalu kuat terhadap perubahan, meskipun sistem akhirnya tetap stabil, tapi adanya overshoot dan undershoot dapat beresiko pada proses sensitif terhadap perubahan suhu. Selanjutnya, menggunakan nilai KC sebesar 500 dengan integrator. Maka grafik yang diperoleh seperti ini, di mana sumbu X menunjukkan nilai waktu dan sumbu Y menunjukkan temperatur. Di mana grafik ini itu terlihat suhu terus mengalami naik turun dengan selisih yang besar dan tidak pernah mencapai keadaan stabil, yaitu keadaan 80 derajat Celcius. Amplitude osilasi cenderung tetap atau semakin besar karena sistem kontrol tidak bekerja dengan baik. Pengaturan kontrol tidak tepat menyebabkan sistem tidak mampu menenangkan perubahan suhu, sehingga kondisi seperti ini sangat tidak diinginkan karena dapat merusak kualitas produk. Kemudian menggunakan nilai KC sebesar 500 tanpa menggunakan integrator, maka akan didapatkan grafik seperti ini, yang berarti grafik tersebut menunjukkan respon suhu yang paling seimbang, di mana suhu awal tersebut memang turun sedikit dari bawah target, namun
tidak terlalu jauh. Kemudian suhu tersebut naik kembali dengan cepat menuju suhu yang lebih stabil. Naik turunnya suhu ini termasuk kecil dan cepat hilang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kontrol sudah diatur dengan baik sehingga mampu mencapai suhu yang diinginkan dalam waktu relatif singkat tanpa fluktuasi yang terlalu besar. Kemudian yang terakhir, dengan menggunakan nilai KC 5000 tanpa menggunakan integrator, maka grafik yang didapatkan seperti ini. Yang berarti grafik tersebut memperlihatkan respon suhu yang pada awalnya masih berosilasi, tetapi amplitudenya semakin lama akan semakin kecil hingga mencapai titik stabil. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan respon sistem, sehingga perubahan suhu tidak terlalu ekstrim, walaupun waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi stabil lebih lama. Sistem ini menjadi lebih aman dan lebih terkendali. Grafik ini menggambarkan sistem kontrol yang mengutamakan kestabilan dan keselamatan proses. Berdasarkan dari kelima grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan sistem kontrol sangat memengaruhi perilaku suhu. Kontrol yang terlalu lemah menghasilkan respon lambat, sedangkan kontrol yang terlalu kuat menyebabkan terjadinya osilasi dan ketidakstabilan. Makanya pengaturan yang tepat akan menghasilkan respon yang cepat, stabil, dan aman untuk proses. Sekian presentasi tugas UAS Matematika Teknik dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.